yang manis-manis itu emang gak pernah ngebosenin ya nggak sih? Pokoknya demen aja gitu lah kayak kamu. Nggak foodies, maksudnya kayak yang satu ini nih. Namanya pisang keju papadai yang terkenal manis dan gak pelit pakai topping. Makanya nggak heran dari awal buka aja udah diserbu tuh sama para pelanggan. Apalagi dengan ukurannya yang super besar dan rasanya yang endelita. Wih, makin menjadi jari deh tuh foodies. Hayolah tuh mangga, cus kita kepoin langsung aja sekali bareng sama Aiman Riki. Budis, sekarang aku lagi ada di pisang keju papadai. Ini lagi viral banget di Bandung. Lihat nih, yang ngantri sampai depan-depan tuh belakang sampai pakai nomor antrian. Jadi ini beruntung banget nih, aku bisa dapetin pisang keju ini nih. Dan ini tuh ada beberapa varian. Ada varian apa aja, A? Ada keju susu, coklat susu sama keju coklat susu, sama yang original polos pisang sama gula halus aja. Oke, siap. Wah, variannya cukup beragam ya foodies. Dan lihat tuh kejunya nggak pelit loh ya. Satu porsi aja udah banyak bener nih kejunya. Dari dulu hingga sekarang resepnya udah paten kayak begini foodies. Menggunung gitu kejunya. Mantap tenan. Nanti saya boleh cobain bikin ya, A? Boleh. Nah, kalau yang ini sekarang lagi dibikin apa? Sekarang yang mau dibikin itu yang keju coklat susu. Keju coklat susu. Oke, baiklah. Nih kalau ngomong-ngomong nih harganya berapaan satunya? Satu porsi 24.000. Wow, 24.000 foodies. Worth it banget ya. Dengan porsi yang banyak plus kejunya yang melimpah ruah kayak begini, rasa-rasanya kok yang nggak bakalan nyesel ya kalau jajan di sini foodies. Jaminan nagih nih kalau sekali cobain. Nah, sambil aku bantuin boleh? Boleh. Nah, kalau yang ini lagi pisang keju coklat ya. Set. Nah, foodies, aku mau cobain. Kalau yang ini udah segini aja deh, nggak usah pakai coklat. Oke. Yang satu lagi aku pengen yang original ya. Boleh. Original pisang kejunya aja. Pisangnya menggunakan pisang tanduk ya foodies, karena pisang tanduk ini cenderung memiliki rasa manis yang pas dan ukuran yang gede-gede. Jadi satu pisang aja jaminan bakalan kenyang. Wih, mantel itu kan. Oke, sini A. Saya gini-gini aja. Digeprek. Kenapa sih harus digeprek kayak gini? Biar toppingnya masuk di dalamnya. Oh, ini sampai segini. Udah. Harus lebar banget ya. Cukup. Boleh. Terus dikasih apa? Dibelah dari tengah. Ini nih. Oh, diseset-seset tuh sampai keluar kayak gini nih. Coba A, yang kecil nih aku mau coba. Nih ya, tinggal diseset. Kayaknya sih gampang, tapi agak susah nih foodies. Tuh. Nah, segini deh. Nah, kalau ada sedikit dibelah, capcus langsung kasih toppingannya ya Aiman. Kasih keju yang banyak tuh. Wah, lumayan banyak. Kalau ini pisang keju, kalau yang ini pakai coklat ya. Kalau yang satu lagi yang original ya. Boleh. Yang paling laris itu yang rekomen yang mana? Keju coklat susu. Oke, siap. Pokoknya pecinta coklat dan keju mah kalian bakalan puas banget kalau beli pisang keju di sini. Kalau belum menggunung, artinya belum sah tuh foodies. Udah buka selama 15 tahun, pisang keju papadai ini emang juara di hati para pelanggannya. Baru buka aja udah diserbu loh foodies. Pokoknya siapin amunisi buat antri ya kalau mau cobain pisang keju yang satu ini. Ayo foodies, dalam sehari pisang keju papadai ini bisa menghabiskan lebih dari 300 porsi loh. Kebayang nggak tuh berapa banyak pisang yang dipakai? Wih, mantep punya. Ini yang tinggal yang original ya. Kalau gitu saya tunggu di sana aja deh. Ya. Gak enak nih udah rame banget begini. Siap, makasih ya, A. Sama-sama, makasih ya. Foodies, yuk kita icipin di sana ya. Buat kamu yang gak pengen cobain pisang keju papadai ini, jangan datang di hari Kamis. Karena setiap Kamis jadwalnya tutup tuh foodies. Bisa datang di hari Jumat hingga Rabu ya, mulai dari jam 5 sore hingga jam 10 malam. Capcus, ajak keluarga dan teman-teman ke sini. Alamatnya ada di Jalan Cibadak, Astanyar, Kota Bandung. Foodies, setelah antrian cukup panjang, akhirnya nih sudah tiba depan mata aku. Ini beberapa varian dari pisang keju papadai. Yang ini pisang keju yang original. Yang ini pisang keju coklat dan ini pisang keju. Oke deh, kalau gitu kita icipin satu persatu. Nah, nih foodies, melimpah ruah banget kejunya. Lihat nih, dari ujung sampai ujung padat banget. Tuh.
lelehan kejunya ditambahkan dengan kental manisnya. Wah, best banget. Buat kalian suka gurih, pas banget pesan yang ini nih. Pisang keju ini tuh dari kejunya yang gurih, ditambahkan dengan susu kental manisnya, dan juga pisang tanduknya yang manis. Perfecto banget Foodies. Wah, perpaduan yang nyata sempurna lazisnya. Tekstur pisang itu lembut ditambah rasanya yang sweet, beneran menciptakan sensasi yang lazis bener di lidah em. Apalagi dipadu padankan dengan keju yang cenderung gurih. Ulala, aja pisan ini mah. Andelita. Foodies, yang ini paket komplitnya nih, karena udah pakai keju, pakai kental manis, ditambahkan juga dengan meses atau ini adalah coklatnya. Oke, langsung aja yuk kita icipin nih Foodies. Tuh, gak perlu dilihatin terus, langsung kita icipin. Wow. Ini cocok banget buat kalian yang pecinta coklat dan juga suka yang manis banget. Karena menurut aku, kalau yang ini udah sedang nih, yang keju, kalau ini lebih manis lagi. Emang juara nih ya pisang keju Papa Day ini Foodies. Gimana? Kamu tertarik juga buat mencoba? Hayolah gaskan atuh yang lagi di Bandung, gercep jangan sampai kehabisan. Kapan lagi ya kan bisa makan pisang keju dengan ukuran yang besar, topping yang melimpah plus harganya itu receh. Ya cuma di sini kayaknya Foodies, langsung aja skip serbu. Ini nih yang dinamakan makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Bang, bawa pulang dong 3 ya bang. Siap. Hah? Ada warung soto mie Bogor yang udah jualan dari tahun 50-an sampai sekarang nih Foodies. Wah, artinya udah 70 tahun lebih dong jualannya. Dahsyat. Lokasinya emang rada belusukan sih Foodies, makanya mesti usaha lebih nih buat nemu hidden gems yang satu ini. Oke, berangkat Foodies. Nah, Foodies, kembali lagi dengan aku Sehan Jack. Sekarang aku lagi ada di soto mie yang legend banget. Di mana? Jakarta Pusat Foodies. Namanya apa Foodies? Namanya adalah soto mie Haji Sahadi. Ini bener-bener legend banget Foodies. Dari luar sih emang kelihatan kayak rumah biasa ya, makanya banyak yang nggak tuh Foodies kalau ada soto mie legend di sini. Ya langsung kita pesen yuk. Bah, ini asik nih Pak. Tapi ada syaratnya nih. Saya bantuin juga. Boleh? Oke, sikat. Bener bantuin ya Sehan, bukan ngacak-ngacak dagangan orang ya. Sama seperti soto mie pada umumnya, isian soto mie Haji Sahadi ini terdiri dari irisan kol, mie kuning dan juga bihun. Tapi nanti dulu, itu kasih mie-nya kok iya kayak orang ngamuk gitu nggak sih porsinya? Ini aromanya ya Foodies sudah mantep banget, jos banget Foodies. Terus, aduh Pak, dia nggak mau keluar Pak, dagingnya ngumpet Pak. Dia ngumpet Pak, udah Pak. Bapak deh bantuin deh. Ini si ahlinya dagingnya pilih kasih Foodies. Langsung dapet. Kita orang nyaruh nggak dapet dah. Ini nggak langsung dituang buat disajiin ya Foodies kuahnya, tapi kita pakai sistem seduh. Setelah ini baru deh tuang kuah dan daging-dagingnya. Biar makin sedap, kasih kecap manis, lada bubuk, garam dan juga cuka ya. Aku mau ngasih tahu satu hal. Jadi di soto mie Haji Sahadi ini dia ada 2 porsi. Ada 2 varian porsinya, tapi isinya sama. Yang pertama yang versi small, yang kecilnya, Foodies bisa lihat. Buat kalian nih yang penggila porsi besar, yang ini dong pastinya. Foodies bisa lihat sendiri itu dagingnya
Sebagaimana banyaknya, kalau kata Sinchan, aku tidak kuat Foodies. Hei. Duh, itu yang porsi normalnya aja udah sampai menggudung gitu ya Foodies. Ini sih makan sendirian kenyangnya bisa sampai besok nih. Tapi kalau porsi ekstra-ekstra kayak begini, suka ragu gak sih sama rasanya? Bakalan zonk gak sih Foodies? Coba-coba di spill dong Sehan, ini rasa sotominya gimana? Enak Foodies. Dia rempah-rempahnya juga berasa loh. Sebentar, aku lupa Foodies, segitunya aku belum tambah ini loh Foodies. Jeruknya. Kita campur-campur. Jadi gini Foodies, untuk rasa kuahnya ya, ini masih original. Dia rempahnya berasa, terus asinnya juga berasa. Terus dia tuh kayak pakai apa ya? Ini kayak ada bumbu rahasia deh. Karena nggak mungkin kalau nggak ada. Karena bisa seenak ini. Jadi sekarang aku percaya Foodies, kenapa Sotomi Haji Sahadi ini bisa laku sehari bisa sampai puluhan kilogram dagingnya habis Foodies. Bayangin, laku apa? Wadidaw, diam-diam gak taunya banyak juga nih fansnya. Pasti karena banyak yang kepicit sama rasa sotominya ini deh. Wah, kaldunya aja kelihatan seger banget ya Foodies. Karena lemak di kaldunya juga gak terlalu tebal, kayak tipis-tipis aja gitu. Biar gak ninggalin aftertaste yang ganggu di mulut. By the way Foodies, ini daging-dagingnya menggoda banget gak sih? Masa iya dianggurin kayak begini? Alah habek lah keles. Jadi kadang daging itu ada yang keras atau enggak ada yang digigit tuh susah kayak alot. Nah, feelingku dia ini pakai daging sapi muda ya. Kan kalau sapi muda tuh pasti lebih gampang lunak, lebih gampang gigit. Terus proses pengolahannya juga sangat bagus, jadi bisa seenak ini. Foodies sering ketemu sotomi Bogor yang cuma kasih kikil aja nggak? Di sini mah semuanya ada Foodies. Paling utama adalah daging sengkel dan urat. For your information nih guys, you know what? Api untuk kuah kaldunya nggak pernah padam loh. Jadi kaldu dan dagingnya itu terproses terus menerus. Wih mantep, kebayangkan gurihnya dan empuknya kayak gimana? Ada yang salfok nih ya, kenapa risolnya kok nggak dijadiin satu sama sotonya? Ya apalagi alasannya kalau bukan karena nggak muat Foodies. Tanpa risol aja sotonya ditumpet-tumpet tuh. Foodies bisa lihat, ini isi risolnya ya. Kadang sotomi itu risolnya tuh suka apa ya, kopong dalamnya. Tapi ini enggak Foodies, ini bener-bener full loh. Foodies sendiri bisa lihat kan sefull apa. Dan juga nih tuh kulitnya juga garing loh. Aku pas ngangkat aja tadi kayak bunyi keras gitu. Gimana di lidah tuh. Ukuran risolnya juga beda nih. Risol ini belum masuk paketan sotominya. Jadi kamu harus bayar lagi 3.000 per buah. Jadi ternyata dia originalnya doang ya. Dia originalnya itu udah penuh tekstur rasanya. Udah ada rasanya sendiri. Kadang sotomi-sotomi yang lain tuh risolnya suka nggak ada rasa hambar. Dia menciptakan rasanya itu dari mana? Dari kuahnya. Tapi ini enggak, kuahnya udah jos. Risolnya jos, isinya juga jos. Makin lazim sih Foodies kalau makannya dikasih sambal ala sotomi Haji Sahadi ini nih. Sambalnya nggak ngerusak rasa dari sotonya sama sekali. Justru mampu memberikan cita rasa lagi ke dalam sotonya. Pedasnya tuh pas, aman banget deh buat kamu yang nggak tahu suka pedas. Foodies juga bisa nikmatin sotomi ini dengan emping yang jumbo nih. Biar ada tambahan rasa gurih dan juga sedikit rasa pahit-pahit sedap gimana gitu. Kalau untuk mau tahu harga-harganya, gampang. Ini yang kecil 30.000. Dapat daging sebanyak ini, isinya sebanyak ini. Yang besar beda 5.000 Foodies. Nih 35.000. Lebih banyak. Masih oke banget kan harganya? Jadi kepengen buru-buru icip juga gak sih? Sabar-sabar, catat dulu dong alamatnya. Sotomi Haji Sahadi ini adanya di Jalan Raya Karanganyar di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bukanya setiap hari kok dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Hehe.
Permisi, godaan sore mau lewat nih foodies. Kali ini kita mau jajan aneka kuliner lazis di seberang stasiun Cikini nih. Yeay, buat para angker alias anak kereta. Pasti demen banget deh kalian mampir ke sini. Halo foodies, sekarang aku lagi di Cikini, tempat di mana banyak banget jajanan-jajanan indah menarik yang harganya murah-murah tapi rasanya nikmat banget. Tepatnya di depan stasiun Cikini. Oke, ini dari tadi nih ya. Aku curiga dan penasaran sama gerobak yang satu ini. Kenapa? Karena warnanya biru cerah sama kayak bajuku biru ya. Kita kepoin aja. Let's go. Kalau baju sama gerobak udah matching mah artinya semesta mendukung ya foodies. Cus, langsung kita samperin. By the way, kalau dilihat dari gerobaknya sih menunya meriah banget nih. Ada puluhan loh foodies dan semuanya ini setiap hari ready. Mantul. Dari beragam jenis es, kocok durian, alpukat stroberi dan juga sirsak. Tapi kalau alpukat kocok sama durian kocok sih itu udah biasa. Nah, gimana kalau kita cobain yang gak biasa nih kayak stroberi sama sirsak ya. Semua buah yang ada di sini sudah diolah dan dikemas dulu foodies jadi lebih praktis dan juga higienis. Gak ada deh tuh sampah kulit buah berserakan di sini. Setelah dicampur semua bahannya, kita harus aduk dulu. Pastikan aduknya rata dan dengan hati, jangan dengan emosi. Jangan dengan emosi, pokoknya harus dengan hati. Ya, gitu. Aduknya kudu kalem ya guys, biar nggak amburadul. Kalau udah tinggal di shake-shake. Nah foodies, kita lanjuti es kocok nih. Kita bikin es kocok stroberi susu. Wih. Nah foodies, di sini stroberinya juga udah di blend nih, jadi tinggal dimasukin ke gelas sesuai takarannya. Ini ngelihatnya aja udah gemes, apalagi nanti pas minumnya ya. Apalagi Pak. Nah buat nge-shake-nya juga nggak sembarangan loh. Cara megangnya kudu hati-hati ya foodies. Nah ini ada caranya nih. Tangannya harus masuk ke sini, set, terus begini. Kenapa? Kalau enggak, ambiur nanti. Nah kan, bener kan yang saya bilang? Saya aja udah ngasih tahu salah, apalagi nggak dikasih tahu. Oke. Nah kan yang udah tahu triknya aja bisa gagal. Malum ya foodies, jangan dibandingin ya yang pro sama yang amatiran. Oke foodies, udah jadi ini minumannya. Sejujur-jujurnya aku nggak sabar banget untuk nyobain. Tapi tenang, sabar dulu. Kita cari dulu temennya yaitu cemilan-cemilannya ya. Setuju banget kalau kesini cuma jajan es mah masih kurang ya foodies. Kalau perlu kita borong semua yang ada di sini, oke? Ini sekarang kita nyobain apa namanya, Mas? Ini Mas. Kue leker. Kue leker. Masa siapa namanya Mas? Nama asli apa nama panggilan? Nama aslinya siapa? Fajar Kak. Nama palsunya? Nemo Swagger. Nemo Swagger. Jadinya swag banget tuh ya kan. Wadidaw, abangnya punya nama palsu loh foodies. Biar punya nama palsu, tapi kalau soal lekernya mah asli semua kok. Harganya juga receh banget kok. Satu porsinya isi 5 cuma 10.000 aja. By the way nih foodies, ada yang unik dari cara bikinnya. Kita mesti puter-puter loyangnya dengan cara manual. Nah puternya harus kayak gini nih biar makin enak nih. Ah kayak gitu ya kan. Kita sambil puterin, sambil kita langsung. Oh, seru. Seru juga ya. Udah nih. Selama masak leker ini harus dalam posisi muter ya foodies supaya lekernya matang sempurna. Nah karena posisi apinya itu ada di pinggir loyangnya nih. Nah loyangnya diputer deh tuh. Api yang ada di bawahnya bisa manasin keliling loyangnya deh. Paham? Sekarang tinggal dikasih topping mesos dan juga keju ya. Oh iya, for your info nih foodies, untuk adonannya si Bang Fajar ini menggunakan tepung tapioka, terigu dan juga telur. Iya, sampai dia. Nah, ini dia buatanku. Yeay, bagus kan? Ah. Tuh, ini kayak mulut orang nganga begini. Ah, begini nih. Bagian angkat si lekernya ini emang part yang paling susah nih kata abangnya. Lengket tapi begitu keangkat langsung garing, jadi bisa hancur tuh foodies kalau nggak hati-hati. Nah, kayaknya Richard masih belum puas nih foodies cari jajanan yang bisa ngenyangin juga. Oke kali ya. Kebetulan ada Batagor Bandung nih. Yeay!
Mas, pesen batagornya 1 porsi, makan di sini. By the way foodies, ini tuh salah satu batagor yang recommended banget loh di sini. Makanya Richard penasaran banget kepengen coba ini. Seporsi cuma 10.000 aja. Wah, super receh ya. Kalau gitu kita langsung aja ke icip-icip jajanannya. Yang pertama ada es kocok sirsak vanila. Wih, gimana nih rasanya? Enak loh. Yang aku seneng, ada tekstur buah sirsak yang masih nyisa di lidah ketika ditelan, dan itu dikunyahnya seru dan enak banget. Yang namanya sirsak udah pasti seger banget ya foodies. Dari rasa buahnya aja tuh kayak udah asam-asam manis. Udah gitu nih buahnya asli loh. Makanya masih berasa serat-serat sirsaknya. 1 cup ukuran jumbo kayak begini harganya cuma 14.000 aja. Wah, receh ya foodies. Oke deh, kalau es kocok stroberinya ngomong-ngomong gimana nih? Segernya bukan main sih. Kalau ini segernya banget. Manisnya oke, nggak manis tapi nggak terlalu manis, tapi pas gitu. Karena kemanisan juga nggak enak, dan ini pas banget komposisinya. Oke, dan yang terpenting adalah buah stroberinya itu nyata dan real. Es kocok stroberinya juga nggak kalah lazis foodies. Stroberinya seger loh guys, dicampur sama susu. Enak pakai banget. Stroberi plus susunya tuh berasa, dan campuran esnya ini sih bikin tambah segar. Mana harganya cuma 12.000 pula. Akhirnya kita geser yuk ke batagor nih, cus kita sih ke chat. Aku jadi malas ngomong, karena enak. Aku pengen nikmatin aja. Ini enak. Aku sering makan batagor, tapi entah kenapa batagor yang ini beda gitu. Serius. Kalau nggak percaya cobain langsung. Serius, kalau nggak percaya cobain langsung. Bumbunya itu, saya pesennya memang nggak terlalu pedas, tapi dia punya sensasi agak-agak spicy tapi manis-manis gurih gitu. Batagor ketemu sama bumbu kacangnya mah udah benar-benar pasangan yang serasi ya foodies. Lazis bener. Udah gitu biarpun kena bumbu kacangnya, crunchy-nya masih tetap terjaga foodies. Oke, sekarang leker. Coklat sama keju yang ada dalam sini, dia sangat-sangat mendukung banget perpaduan itu. Jadi bikin sensasi makannya lebih kaya rasa gitu, seru banget gitu. Rasanya jadi kaya, jadi banyak, jadi gimana gitu. Padahal cuma coklat sama keju doang kan. Ini mah pas banget sih buat dijadiin camilan sore kayak sekarang ya. Rasanya juga andelita banget. Gak heran nih foodies kalau pas weekend bisa menghabiskan sampai 900 buah leker. Apa nggak bikin tangan abangnya berotot tuh? Soalnya kan muterin loyangnya terus ya foodies. Semangat bang! Dan ini lokasinya berada di Cikini, di depan stasiun Cikini persis. Ini dia namanya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dalam 1 hari biasanya habis berapa tusuk? Untuk sehari kita rata-rata di 1.700 tusuk. 1 hari? 1 hari. Untuk di weekend bisa 2.500. Panas ya? Panas ya? Apa? Ribuan tusuk sate ludes dalam sehari? Ah, masa iya sih? Siapa yang makan sate segitu banyak? Wah, ini kudu diselidiki nih foodies. Apa sih yang bikin sate yang satu ini bisa selaku itu? Jangan-jangan... Ada yang baru nih dari dunia persatean foodies. Nah, kalau bukan sate taichan namanya sate apa dong Ninil? Sate pedas asin Mas Eco. Ya. Mas Bagus kan kebetulan ini ownernya nih foodies. Kenapa jadi Mas Eco? Ini kakaknya, adiknya? Eco itu kebetulan yang namain ayah saya. Oh, dari bahasa Jawa, Eco itu artinya enak. Oh, jadi sate pedas asin enak. Ya. Udah paham ya foodies, kalau Eco tuh bukan nama pemiliknya, tapi bahasa Jawa yang artinya enak alias andelita. Nah, kabarnya nih yang bikin enak karena sate Mas Eco punya cita rasa yang beda dari sate lain itu foodies. Di sini punya 2 rasa, sate asin dan sate asin pedas. Gak cuma itu, di marinasinya juga ada 2 kali nih foodies. Menggunakan bumbu racikan dengan 9 macam bahan baku, diantaranya ada bawang putih dan juga sambal. Untuk bahan baku lainnya, Mas Bagus nggak mau bocorin nih foodies, rahasia dapur katanya.
Oh, berarti dari 9, ada 9 ingredients. Ya, Nah, 2 diantaranya itu bawang putih sama sambal yang pastinya. betul. Yang lainnya rahasia nih Foodies. Agak-agak pelit dia. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang bikin sate Mas Eco ini jadi favorit karena dimarinasi sampai 2 kali tuh Foodies. Sebelum dibakar, sama ketika setengah matang bakalan dimarinasi lagi. Terus baru deh tuh dibakar lagi. Untuk satenya ini ada 2 jenis daging ya Foodies, daging ayam dan juga daging sapi. Dua-duanya favorit nih di sini. Oke deh, pesanan Onil udah ready nih Foodies. Ada sate ayam asin pedas, sate asin sapi, sayap ayam asin pedas, dan juga miso soup. Semua sate di sini disajikan dengan bumbu koyak plus sambal Foodies. Baiklah, kita lanjut aja kita buktiin ya kira-kira satenya se-eco namanya nggak sih? Let's try it. Dagingnya lembut. Terus kulitnya tuh bukan yang kenyal-kenyal banget. Ini kulitnya pas gitu, langsung hancur. Jadi kulitnya juga lembut. Pedesnya langsung des. Ini sampai sekarang nih di langit-langit mulut aku nih, rasa pedesnya tuh masih nyantol. Sate ayam asin pedesnya the best sih Foodies. Pedesnya tuh dapet banget, bumbunya ngeresep banget sampai bagian terdalam. Marinasi 2 kali berpengaruh banget nih sama rasanya Foodies, dan rasa pedesnya ini gak kaleng-kaleng loh. Asinnya bikin mata melek. Biasanya kan satu sate sama sate yang lainnya kan beda, ada yang daging lebih empuk, nggak, ini semua sama. Panas yang merata, bikin daging ayamnya juga matang merata ya Foodies. Gak ada itu daging ayam masih mentah, dicampur koya plus sambal, wih rasanya makin sedap. Parah sih nih, asin pedesnya double kill. Selain rasa asin, itu kayak ada bumbu yang tadi Mas Bagus nggak ngasih tahu sama kita, tapi bumbu itu buat di lidah itu enak banget. Sate sapi asinnya juga nggak kalah endulita ya Foodies. Lemaknya itu ketika ketemu sama bumbu marinasinya di mulut, lazis abis. Jadi setiap gigitan di dagingnya itu nggak ada namanya bumbunya itu hilang dari cocok. Ini sampai digigit dari awal daging sampai ke dalamnya itu bumbunya berasa banget. Racikan bumbu rahasianya ini bikin sate jadi kaya akan rasa. Wah, ini perfecto ya Foodies. Nah, kalau ngomongin soal tampilan sih emang 11-12 sama Taichan, tapi soal rasa ini beda, lebih sedap lagi. Dagingnya lembut, asin di dalam dagingnya berasa, pedas di kulitnya berasa banget. Jadi waktu kita gigit, di dagingnya tuh asinnya berasa banget. Pedesnya, jadi habis asin itu pedesnya kayak pecah di dalam mulut. Untuk rasa sayap ayam asin pedesnya ini gak kalah endulita dari si satenya ya Foodies. Karena dibakar jadi punya cita rasa yang beda nih dari chicken wings yang digoreng gitu. Apalagi ini juga dimarinasi pakai bumbu asin pedes Foodies. Wih, endul banget ya. Nah, buat penutupnya, Onil pilih miso soup nih Foodies buat netralin rasa pedas yang gagal move on dari lidah kita. Overall, untuk semua rasa sate dan sayap ayam asin pedasnya ini sesuai namanya Foodies, ini eco banget alias endulita bang-bang. Udah gitu harganya juga receh nih. Sate ayam asin pedasnya ini cuma 21.000 aja. Sate sapi asinnya cuma 23.000 Foodies. Dan sayap asin pedasnya 22.000 aja. Wow, mantap ya recehnya. So, kalau kepengen coba kira-kira bisa kemana nih alamatnya? Oke, buat kamu semua yang penasaran dan pengen nyobain kayak yang aku makan, langsung datang aja ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di Jakarta Selatan. Oke, langsung cari aja nih, sate pedas asin Mas Eco. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aku makan lagi.